Halo, selamat malam Sensei. Ya, selamat malam Marcel. Selamat malam Sensei. Ya, Eh, Marcel boleh minta waktu sebentar. Soalnya ya, ada yang Marcel perlu bicarakan tentang pembelajaran Sensei. ya, boleh, boleh, silahkan. Ada apa kira-kira Marcel? Jadi Sensei, akhir-akhir ini eh, ada beberapa masalah yang menimpa Marcel saat ini, terutama khususnya jadi Sensei, eh, masalahnya seperti ini. Di rumah, Marcel banyak sekali dapat gangguan saat di rumah, saat Marcel belajar, orang tua memanggil saat saat belajar, ada di tetangga sebelah lain yang pada akhirnya membuat Marcel tidak fokus dalam pembelajaran. Ya, Ya, Sensei. jadi apa yang bisa Sensei bantu dan eh, apa yang mau Marcel capai lewat pembicaraan dengan Sensei pada malam hari ini? Ya, harapan Marcel Sensei, semoga dengan dari Sensei bisa memberikan jalan keluar untuk Marcel agar Marcel bisa belajar dengan baik dan belajar dengan fokus. Oh, begitu. Jadi Marcel perlu solusi untuk Ya, masalah yang Marcel hadapi sekarang. Hanya solusi saja yang Marcel perlukan atau iya, Sensei. oh ya, oke. Baiklah. Boleh Marcel ceritakan lebih rinci masalah yang dihadapi dalam pembelajaran itu seperti apa? Ya, Sensei. Jadi pengalaman saya selama ini pada akhir-akhir ini eh, ibu saya sakit. Ya. Jadi kalau sakit otomatis pikiran ke sana kemari Sensei. Mhm. Masa pembelajaran dan juga ketika saat belajar jadi rasa tidak enak kalau misalnya dipanggil gitu. Dipanggil misalnya minta air, minta ini, minta itu. Ya, itu juga masalah, tapi tidak apa-apa. Eh, ada juga masalah di rumah ketika saya belajar secara fokus, Sensei, ada saudara-saudara saya, saudara kecil saya, eh, dia kadang-kadang sering mengganggu saya. Jadi, jadi kadang-kadang fokus karena dia suka bermain, tuh Sensei. Mhm. Tapi ya, dan Sensei, eh, bukan hanya Marcel juga yang dapat gangguan, tetapi Marcel perhatikan guru-guru juga bisa juga mendapat gangguan seperti itu dalam rumah. Mhm. Gitu, Sensei. Kalau ya, kalau boleh tahu, eh, Mama sekarang sementara sakit, Iya. ya. Kemudian di rumah hanya ada Marcel. Sebenarnya ada Marcel, ada Papa dan saudara lain di atas dan Tante juga. Tapi yang paling utama kan Marcel tinggal di rumah ada 2 lantai. Mama di lantai 1, jadi sama Marcel. Terus Oh. kalau pagi-pagi, pagi sampai malam, Papa antar tamu, in driver. Jadi sepanjang hari Marcel yang jaga. Nah, Dan selama juga ini, ya ya, mhm. selama ini. Selama ini kalau misalkan Marcel sementara belajar, kemudian eh, hanya tinggal dengan Mama saja atau di rumah. Kalau ada Hmm. apa-apa, kalau Mama perlu bantuan, jadi Mama selalu memanggil Marcel. Iya, Marcel, Marcel. Ya. Ya gitu. Eh, Terus kalau misalkan sementara belajar, apalagi kan Marcel kan belajar daring. Kalau seperti itu,
Jadi bagaimana proses belajarnya? Ya, jadi pada awalnya mama kan sakit pada awal bulan. Jadi otomatis rawat inap di rumah sakit. Nah, Mhm, waktu itu hari belajar dari mhm, Senin sampai Jumat. Jadi Marcel tidak bisa kalau di rumah, jadi harus di rumah sakit. mhm. Jadi kalau belajar sambil menjaga mama, Marcel juga belajar secara daring dengan melalui HP dan di samping mama. Mhm. Tapi juga waktu itu kadang-kadang nggak fokus karena kan di dalam kamar ada banyak pasien. Iya. Jadi rasa rasa agak gimana gitu kalau misalnya mengganggu pasien lain. Jadi saat belajar volume di HP dikecilin. Mhm. Nah, gitu Sensei. Ada juga Eh, satu waktu ya. saat Marcel belajar, eh, nah waktu itu eh, disuruh ujian, Oh ya. disuruh ujian. Nah, karena Marcel tidak bawa buku, jadi Marcel harus meminta izin pada guru agar Marcel bisa menyelesaikan ujian biar hanya remedial, Sensei. Mhm. Selama ini, apakah waktu masih di rumah sakit ataupun sekarang, ketika Mama sudah kembali ke rumah, tapi tetap saja pasti akan ada sedikit apa? Mau bilang gangguan, tapi tidak juga, tapi setidaknya agak mengganggu ketika proses belajar daring. Apa yang sudah Marcel lakukan untuk supaya ketika belajar kemudian meskipun ada sedikit halangan karena harus melihat mama yang sakit, tapi kemudian tidak mengganggu atau mengganggu semua kegiatan pembelajaran Marcel selama ini. Jadi Sensei saya inisiatif kalau misalnya mama kan pertama kan sarapan tuh sarapan pagi. Mhm. Jadi Marcel harus bangun pagi, itu yang awal. Harus bangun pagi, saya tugas kasih mandi ke mama, Ya. memberi mama sarapan dan memberi obat. Nah, setelah itu saya langsung belajar. Dan mama juga mengerti. Nah, kalau Jadi boleh Marcel tahu, bilang mama, kalau boleh tahu, Mama nggak bisa berjalan atau dalam ah, keadaan wah, seperti apa? ya pada minggu pertama mama hanya di tempat tidur. Tapi syukurlah pada pas minggu kedua mama sudah di kursi roda. Jadi setelah latihan-latihan, terapi, dan sekarang mama bisa berjalan pakai tongkat. Oh, tapi Jadi tetap kalau misalkan tetap, apa-apa berarti tetap harus memanggil orang untuk membantu. iya Begitu. Sensei. Oh ya. Jadi selanjutnya kalau saya boleh tahu, selama ini kan mungkin sudah berapa bulan kira-kira dalam keadaan seperti ini. Maksudnya karena keadaan mama maka Marcel ketika belajar kan karena harus membantu mama kalau mama ada perlu, maka agak terganggu dalam proses pembelajaran. Kira-kira sudah berapa lama? Eh, mama sakit pada tanggal 3 November. Jadi dari tanggal 3 November sampai sekarang, mama sudah Marcel jaga. Aha. Eh, selama berarti ini kurang lebih sudah 1 bulan ya, kurang lebih Itu sudah sudah satu satu bulan, bulan. kira-kira 1 bulan lebih. Bagaimana Marcel menghadapi masalah ini? Bagaimana Marcel memberitahukan kepada guru ketika belajar? Apakah sudah menginformasikan hal-hal apa yang Marcel alami sekarang kepada guru-guru? Iya Sensei. Jadi Terus, sebelum ya, terus kenapa? jadi sebelum hari H, sebelum hari belajar, saya sudah memberitahukan kepada guru-guru bahwa saya akan menjaga mama. Jadi minta maaf kalau Marcel harus tutup video gitu Hmm. Sensei.
tapi Marcel tetap mendengarkan. Terus sejauh ini bagaimana tanggapan guru-guru ketika Marcel meminta izin lah untuk misalkan tidak menghidupkan kamera dalam proses belajar mengajar? Sejauh ini Sensei, syukurlah guru-guru bisa mengerti keadaan Marcel saat ini. Terus kalau guru-guru bisa mengerti dengan keadaan Marcel selama ini, kira-kira ada kesulitan apa lagi yang Marcel alami ketika guru-guru kan sudah memberikan semacam toleransi kepada Marcel. Jadi di saat belajar, tapi karena ada kewajiban sebagai anak untuk membantu mama yang kebetulan sakit, jadi ada toleransi dari guru-guru. Terus sejauh ini bagaimana Marcel merasakan dengan toleransi yang diberikan guru dan pembelajaran yang Marcel ikuti selama kurang lebih 1 bulan ini? Ya, kurang lebih 1 bulan ini Sensei, dengan toleransi dari guru-guru, Marcel walaupun menjaga mama tetap bisa semangat belajar, karena guru-guru juga mengerti. Jadi otomatis Marcel juga harus belajar juga biar ada masalah-masalah, tetap harus belajar dengan baik. Apakah selama bagaimana? Dan selama ini Sensei, Marcel kalau ada tugas-tugas selalu tanya teman. Selalu tanya teman kalau ada tugas, supaya bisa menyelesaikan tepat waktu. Apakah pernah ada guru yang komplain dengan mungkin agak berubah? Jadi Marcel dulunya kan selalu ada awal-awal setiap pembelajaran dimulai pasti sudah ada duluan, ambil absen dan lain sebagainya. Aktif sekali ketika misalkan sementara belajar dalam pembelajaran apapun. Kemudian dalam keadaan yang sekarang, apakah pernah ada guru yang komplain dengan perubahan yang terjadi dengan situasi dan kondisi sekarang? Tidak ada yang komplain Sensei, tapi bukan komplain tapi menyemangati Sensei. Jadi guru-guru jaga tanya bagaimana keadaan mama, apakah sudah bisa baik gitu Sensei. Dan juga syukurlah ada anggota-anggota kelas yang saling kerjasama. Jadi sebelum Marcel belajar secara daring, Marcel sudah memberitahukan sekretaris kelas dan juga anggota-anggota kelas lain di grup. Agar supaya hadir tepat waktu, dan juga untuk sekretaris supaya bisa mengambil absen ketika ketua kelas tidak ada, Sensei. Kalau Sensei boleh tahu, jadi selama ini untuk mengantisipasi keadaan kan berubah, yang pasti kehidupannya Marcel mungkin juga keluarga, apalagi Marcel dalam proses belajar mengajar setelah mama mengalami sakit dan perlu bantuan ketika melakukan sesuatu. Apa yang sudah Marcel lakukan supaya apa yang Marcel rasakan agak sedikit mengganggu dalam kegiatan pembelajaran ini bisa diminimalisir? Jadi Sensei, kalau dari Marcel, untuk meminimalisir masalah ini, Marcel harus tanya-tanya teman. Tanya-tanya teman bagaimana proses pembelajaran yang terjadi pada hari itu, supaya Marcel, karena sejauh ini karena mama sakit, banyak materi-materi dari guru yang Marcel lewatkan. Jadi Marcel harus tanya teman
Dan syukurlah teman-teman bisa membantu Marcel. Ya, selain bertanya kepada teman, kira-kira apa yang cara apa lagi yang bisa Marcel lakukan supaya tidak melewatkan pembelajaran yang pasti nantinya akan sangat berpengaruh pada Marcel, terutama dalam belajar, apalagi baru-baru ini kan baru menyelesaikan ujian semester. Jadi apalagi yang sudah Marcel lakukan atau akan Marcel lakukan selain bertanya kepada teman untuk memecahkan masalah karena sedikit terganggu dalam pembelajaran ini. Selain bertanya kepada teman, Marcel juga mengutamakan kehadiran. Iya. Jadi pada setiap pembelajaran, Marcel utamakan dulu itu hadir terutama kehadiran. Karena dari kehadiran itu ada nilai-nilai khusus selain nilai-nilai tugas Sensei. Jadi kalau ada pembelajaran, Marcel selalu tanya pada guru, apakah hari ini ada pembelajaran, apakah hari ini ada link, dan juga waktu pada saat ujian semester, ada beberapa guru yang terlambat memberikan ujian, jadi Marcel harus tanya. Jadi ya, Marcel tanya, apakah ada link ujian untuk hari ini, apakah ada link pembelajaran untuk hari ini. Jadi setelah Marcel bertanya, Marcel antisipasi juga dengan ketika link sudah ada, Marcel harus hadir duluan. Dan sadar hadir duluan, Marcel langsung bilang ke guru agar tentang mama sakit dan juga toleransi Sensei gitu Sensei. Jadi untuk mengantisipasi keadaan yang agak berubah dalam pembelajaran karena keadaan mama yang sedang sakit, Marcel sudah hadir terlebih dahulu, kemudian menanyakan link kepada guru ataukah meminta toleransi kalau misalkan ada sesuatu, kemudian bertanya kepada teman tentang pembelajaran. Selain itu, apa yang sudah Marcel lakukan? Selain itu, untuk supaya tidak terlalu bermasalah apakah tertinggal dalam pembelajaran karena hal yang tadi yang sudah Marcel ceritakan, apalagi yang Marcel lakukan? Ya, Marcel juga lakukan saat hadir dalam kelas. Marcel juga aktif saat bertanya, terutama kalau materi yang Marcel belum dapat, tetapi teman-teman lain sudah dapat, Marcel bertanya pada guru. Apakah Marcel pernah misalkan meminta waktu khusus kepada guru? Iya, Sensei, pernah. Seperti apa? Misalnya waktu ujian Sensei, waktu itu Marcel ada antar mama ke fisioterapi. Ya. Ke fisioterapi. Karena fisioterapi itu dari hari Senin sampai hari Jumat dan tidak boleh lewat. Nah, dari situ Sensei Marcel bertanya pada guru apakah ujian nanti bisa diselesaikan setelah jam pelajaran jam 12 siang. Dan ada guru juga menjawab bisa, tapi ada waktu. Jadi waktu itu harus Marcel selesaikan dalam waktu misalnya 1 jam. Jadi Marcel selesaikan ujian tersebut dalam waktu 1 jam dan memberikan dokumentasi. Oh, seperti itu. Iya. Nah, terus dari apa yang sudah Marcel lakukan, dari rencana atau apa yang sudah Marcel lakukan ketika menghadapi masalah ini saat kurang lebih 1 bulan, kira-kira di waktu yang akan datang, memang pasti Mama akan ada kemajuan ya, kira-kira ketika mengadakan pengobatan atau latihan-latihan. Kira-kira di waktu yang akan datang, apalagi ini akan memasuki semester yang baru, apa rencana Marcel supaya meskipun Marcel
dalam keadaan yang sekarang memberi waktu ekstra untuk membantu mama, tapi tetap mampu mengikuti pembelajaran kalau kita masih dalam pembelajaran daring, karena selama ini kan kita masih dalam pembelajaran daring. Jadi apa yang Marcel akan lakukan supaya ketika Marcel membantu mama tidak mengganggu Marcel sementara belajar? Rencana Marcel Sensei pembelajaran hulu dari sarapan, mama mandi juga dan juga lain-lain dari mama agar saat pembelajaran Marcel bisa fokus. Ya. Gitu, Sensei. Yang pertama berarti menyiapkan semua keperluan mama. Apakah hanya itu saja? Iya, Sensei. Supaya bisa membantu mama dan pembelajaran bisa fokus. Dan juga karena mama di kamar, jadi Marcel rencananya kalau misalnya masih daring, jadi belajar di lantai dua. Kan mama kan di lantai bawah toh. Jadi Marcel rencananya belajar di lantai 1 di kamar agar supaya saat pembelajaran berlangsung saya di sebelah mama bisa membantu dan juga saat pembelajaran berlangsung apa yang diberikan oleh guru, Sensei. Selain itu, ya Sensei. Selain tadi mempersiapkan segala keperluan mama duluan toh supaya pas jam ketika kita akan belajar mulai jam 8 itu Marcel sudah bisa fokus untuk belajar, kemudian belajar di tempatnya mama jadi supaya bisa kalau ada apa bisa langsung bisa membantu mama. Selain itu apa kira-kira yang bisa Marcel lakukan supaya bisa membantu mama tapi juga tetap tidak ketinggalan ketika belajar? Marcel belum terpikir tentang hal itu. Bagaimana kalau solusi dari Sensei? Harusnya kalau dalam masa coaching ini kan sensei tidak berhak untuk memberi solusi, tapi sensei hanya memandu saja Marcel kira-kira apa supaya Marcel bisa bisa keluar dari masalah itu, maka akan buat apa. Jadi bukan sensei yang harusnya memberi solusi. Kira-kira menurut Marcel adakah orang lain yang mungkin bisa membantu Marcel supaya bisa menjaga mama yang sementara dalam proses pemulihan, tapi juga tidak meninggalkan kewajiban Marcel untuk belajar dengan fokus dengan baik. Jadi lanjut Sensei. Ya. Yang Marcel harapkan saat pembelajaran daring ini, karena mama sudah dalam proses pemulihan, supaya Marcel bisa fokus dengan baik. Jadi pertama, Marcel harus menyiapkan apapun yang mama butuhkan terlebih dahulu sebelum pembelajaran dimulai. Ya. Yang kedua, Marcel belajar dekat dengan mama. Iya. Agar Marcel bisa belajar dengan baik dan juga Marcel bisa juga membantu mama. Dan yang ketiga ini Sensei, rencana Marcel yaitu karena ada tante di sini, tante dan saudara, jadi Marcel akan meminta bantuan supaya saat Marcel belajar nanti, ketika Marcel belajar, jika ada mama memerlukan sesuatu, bisa bertanya pada keluarga yang di sini, Sensei. Kalau begitu, Sensei pikir itu satu hal yang bagus karena sekarang berarti sudah ada
keluarga yang juga tinggal sama-sama dengan Marcel dan Mama Papa. Seperti itu untuk sekarang. Iya, Sensei. Nah, Untuk sekarang ini. Nah, mudah-mudahan apa yang Marcel rencanakan, apa yang Marcel harapkan, dengan juga sudah ada keluarga yang lain yang tinggal bersama-sama di rumahnya orang tuanya Marcel, bisa membuat Marcel bisa lebih fokus ke dalam pembelajaran tanpa meninggalkan kewajiban Marcel untuk membantu juga orang tua yang apalagi sekarang dalam keadaan yang sedang dalam pemulihan. Kira-kira apa yang bisa Marcel janjikan atau apa yang bisa Marcel harapkan di waktu-waktu yang akan datang ketika kita memasuki semester genap, karena kan sekarang kita sudah selesai dengan semester ganjil, tinggal menunggu hasil. Apa harapannya Marcel dengan ada keluarga yang bisa membantu Marcel menjaga Mama sambil Marcel fokus dalam pembelajaran? Jadi Sensei, Marcel bukan janji tapi komitmen Sensei. Ya, komitmennya Jadi Marcel. komitmen ketika saat proses pembelajaran, Marcel harus mengikuti dengan baik. Marcel, jadi saat pembelajaran Sensei, Marcel harus memerhatikan guru-guru mengajar, dan juga jika ada tugas-tugas, Marcel harus komitmen ketika pembelajaran berakhir, ketika sudah selesai belajar, kan ada tugas. Jadi jika ada waktu luang, Marcel harus mengerjakan tugas itu tepat waktu, supaya pada saat waktu-waktu lain, ketika Mama menanyakan bantuan, Marcel bisa membantu. Dan juga tidak lupa dengan belajar dan juga menyelesaikan tugas-tugas yang ada. Ya. Sensei. Ya, Sensei salut dengan semangatnya Marcel. Mudah-mudahan apa yang Marcel harapkan, juga apa yang pasti orang tua harapkan, itu boleh jadi kenyataan, dan apa upaya Marcel untuk keluar dari masalah, dalam tanda kutip ya, karena sebenarnya orang tua kan bukan masalah, tapi keadaan yang membuat jadi begini, maka bisa Marcel lewati, dan Marcel akan tetap semangat untuk belajar, apalagi Marcel sekarang sudah kelas 12. Jadi mudah-mudahan apa yang Marcel harapkan, apa yang orang tua harapkan, apa yang Marcel impikan untuk cita-citamu di masa yang akan datang, lewat apa yang dialami hari ini, boleh lebih menguatkan semangat Marcel untuk boleh mencapai cita-cita tanpa meninggalkan kewajiban sebagai anak di rumah. Ya, mungkin itu saja Marcel yang Sensei boleh bagikan. Kalaupun misalkan pertemuan ini masih belum cukup, Marcel bisa WA Sensei, kemudian minta waktu, kita atur waktu, nanti kemudian kita sambung lagi. Mungkin masih ada beberapa hal yang masih ingin dibicarakan yang berhubungan dengan pembelajaran, dalam hal ini yang berhubungan dengan bagaimana Marcel mengatur waktu dengan baik untuk supaya tidak meninggalkan pembelajaran, tapi juga tidak meninggalkan kewajiban sebagai anak di rumah. Jadi nanti kira-kira kapan, kalau ada waktu nanti kita bisa sambung lagi pembicaraan kita. Kira-kira kapan? Baik. Jadi kalau boleh Sensei, minggu depan hari Senin. Iya Sensei. Oke. Jadi apa juga nanti masalah yang Marcel membicarakan ya. Ya, oke. Iya. Jadi mudah-mudahan
kita bisa ketemu lagi biar hanya lewat daring karena nggak bisa ketemu di sekolah toh, di asrama apalagi. Jadi mudah-mudahan minggu depan hari Senin di waktu yang sama kah? Ya, oke, iya. Oke. Kalau begitu cukup dulu Marcel. Terima kasih karena sudah mau berbagi dengan Sensei tentang apa yang Marcel alami, apa yang Marcel rasakan. Mudah-mudahan pembicaraan kita pada malam hari ini boleh sesuai dengan apa yang menjadi tujuan Marcel ketika di awal di awal pembicaraan. Marcel berharap bahwa bisa mendapatkan solusi dari masalah yang Marcel hadapi saat ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita bicarakan malam hari ini sesuai dengan tujuan Marcel berbicara dengan Sensei. Amin. Terima kasih Sensei. Oke, makasih. Sama-sama Marcel. Selamat malam. Selamat malam Sensei.